Oke, kembali lagi di RFX Channel Education. Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menandai area support dan resisten ya. Mayoritas trader masih bingung yang ditandai mananya ya, apakah wick-nya ataukah shadow-nya ya, ataukah open dan close bodinya ya. Sekarang kita menggunakan XAU USD saja sebagai komparasi ya, XAU USD. Jadi agar lebih detail apa sebenarnya yang harus kita marking ya. Jadi saya tulis di sini yang pertama itu ada shadow ya, shadownya. Yang kedua kita marking di open, di close-nya ya, jangan opennya ya. Di close-nya antara shadow atau close-nya ya. Shadow memiliki nama lain wick ya, atau ekor, atau apalah ya, terserah ya. Yang penting itu shadow tuh yang seperti ini. Saya perbesar ya. Ini adalah contoh shadow ya. Ini adalah contoh shadow. Nah, lalu close-nya ya, close-nya. Jadi ketika turun kita fokus di closingannya ya. Misalnya ini candlestick bearish ya. Yang masih bingung bisa dicek video saya tentang candlestick ya. Ini open, ini close ya. Jadi close-nya itu di sini. Lalu pengaruhnya apa jika close ya? Ini kan close-nya nih. Nah, ketika close ya, ketika kita ganti ke line chart, nah bentuknya tuh otomatis tetap ya, menetap di kondisi runcingnya ya, karena perbedaan line chart dengan candlestick ya di situ. Line chart tidak bisa mendeteksi adanya shadow ya, tetapi kalau candlestick masih bisa karena pembentukannya ada 4 bagian ya. Ada open ya, open, high, low, close. Betul, OHLC ya. Oke, langsung saja ya, bagaimana cara markingnya ya. Cara markingnya seperti ini, perhatikan. Ketika kita menggunakan time frame yang besar ya, saya sarankan ya, saya hanya menyarankan ya. Saran saya ketika kita menggunakan time frame yang besar, gunakanlah wick-nya ya. Gunakanlah shadow-nya. Karena apa? Karena seperti ini, kita menggunakan logika yang benar saja ya. Ini saya di H4 ya. Perhatikan ini adalah H4. Saya menandai satu ekor pergerakan dari gold. Ini ekornya saja ya. Saya pindah ke H1 ya. Di mana ekor tersebut di H1 adalah kumpulan dari beberapa candlestick. Nah, gampangnya gini. Lalu ketika kita menandai areanya tepat di close-nya ya. Katakanlah di H1 kita menandainya di sini ya. Nah, di H1 ini tepat di closingannya. Tetapi ketika kita pindah ke H4 ya, bentuknya akan seperti ini. Masih ada area yang kosong. Nah, area yang kosong ini ya, katakanlah ini area tidak digunakan. Ini dari 48 ke 49 ya, lumayan 1 pip ya. Sorry, 10 pip maksudnya. Kita pindah ke H1 kembali. Di H1 juga di sini adalah shadow-nya ya. Tetapi kalau kita pindah ke M15 ya, itu juga ada body ya. Ada kumpulan dari beberapa candlestick. Oke, kita pindah lagi. Kita copy saja di sini. Katakanlah ini mengambil close-nya ya. Kita close-nya di sini. Ketika kondisi seperti itu di H1 otomatis masih ada area yang tidak digunakan ya, area ini. Ini area yang tidak digunakan kisaran 48 sampai 4899 ya, 4820. Sekitar 5 pipan ya, 5 pip atau 6 pip gitu ya. Nah, bedanya apa sih? Bedanya itu ketika kita masuk M15 ini masih tetap di shadow-nya, akan tetapi ketika kita masuk ke M5 bahkan M1 ya, bahkan M1 akan terlihat dengan jelas bahwasanya shadow adalah body yang terisi. Nah, kondisinya seperti ini. Sekarang kita copy lagi areanya, taruh di sini ya. Ini sudah berapa nih? 63 ke 21 ya, sedikit sekali ya, satu pip. Kita pindah lagi ke H4 ya. Kondisinya seperti apa ketika kita pindah ke H4 ya. Pindah ke H4, nah kondisinya seperti ini jadinya.
Ini hanya ada di shadow-shadownya saja. Nah, seperti ini. Ini adalah shadow-shadownya saja. Ketika pindah di H1 seperti ini bentuknya ya. Nah, H1 seperti ini. Jadi ya, masih bisa dikategorikan jika kasusnya seperti ini, kita bisa marking sampai shadow itu dari H4 saja ya. Dari H4 saja kalau saya. Kenapa demikian? Karena seperti ini. Saya beri contoh. Nah, seperti ini ya. Saya marking dari shadow A ke shadow B. Shadow A ke shadow B. Saya beri tanda. Di sini adalah support ataupun low. Lalu ini adalah higher low. Seperti di materi market structure ya. Low dan higher low. Low itu higher low. Lalu kita tarik, kita pindahkan ke sini ya. Ini ada low lagi. Ini juga ada low lagi. Nah, ini ada area yang tersembunyi atau area kosong. Akan tetapi ya, respect harganya itu seperti ini ya. Ini pergerakan saat ini ya. Respect harganya tetap di area trendline. Ini pergerakan yang barusan tadi ya. Dia membuat higher low kembali seperti itu. Oke, kita cek ya. Kita cek dahulu area yang saya tandai itu sebetulnya apa. Kita cek di M15. Nah, di M15 akan terlihat adanya candlestick yang menembus trend line ya, menembus dynamic supportnya. Ini yang biasa dinamakan dengan fake out ya. Akan saya tulis di sini adalah area fake out atau sering disingkat dengan FO ya. Ini area fake outnya. Jadi kalau di time frame yang lebih besar, misalnya di H4 ya, di H4 itu terlihat seperti ini ya. Nah, ini adalah fake out. Kenapa dikatakan fake out ya? Karena di time frame kecil, shadow ini adalah kumpulan body yang jelas-jelas sudah menembus area dynamic support. Seperti itu. Kita pindah lagi ke H1. Nah, kondisi H1 menunjukkan ya, area fake out ini di respect oleh pergerakan harga berikutnya, kemudian dia naik. Kenapa dia naik? Karena trennya membuat konfirmasi uptrend ya, di mana ada high, higher high. Untuk yang masih bingung silahkan pahami video saya di channel ini ya, ada kok video tentang market structure. Lanjut lagi, ini masih di H1 ya, masih di H1. Kita lihat ya, gerakan candlestick ini ada gerakan sebuah candlestick kecil ya. Apakah ini fake out ataukah murni shadow ya? Kita turunkan ke M15 ya. Nah, terlihat lagi ini adalah area fake out. Nah, sekarang kawan-kawan sudah mengetahui area fake out seringkali di respect oleh harga. Jadi masih ada probability price akan kembali ke area fake out-nya lagi ya, seperti itu. Ini mengacu pada pergerakan rata-rata ya. Jadi seperti itu. Fake out adalah area-area yang rentan ya. Kalau fake out zone itu area yang kuat ya. Jadi yang rentan itu seperti ini. Batasannya ini masih ada spike sedikit lalu naik. Nah, ini ada fake out lagi, harga naik. Jadi bagaimana cara menandainya ya? Saya ulangi lagi. Untuk time frame besar ya, higher time frame kita marking dari shadow to shadow. Karena shadow adalah body pada time frame yang lebih kecil. Tetapi ketika kita menggunakan time frame yang kecil, M15 ataupun M5 ya, kita bisa marking langsung di open dan close-nya.
Sebagai contoh ini saya geser ya, ini akan saya geser di sini. Nah, jika kondisinya seperti ini ya, akan ada pergerakan yang tidak terhitung ya. Ini tidak dihitung nih jadinya. Bayangkan ya, di 183251 ke 183396 sekitar 15 deep. Sangat lumayan ya. Tetapi tidak masalah ya. Bukan berarti pasti loss, tidak ya. Setidaknya kita menggunakan stop loss sesuai risiko kita masing-masing ya. Jadi lebih baik menggunakan shadownya atau di bodinya ya. Tergantung time frame yang digunakan. Jika yang digunakan time frame H1 ke atas, kita menggunakan shadownya saja ya. Jangan bodinya karena shadownya tuh panjang-panjang ya. Semakin keseret shadow ya semakin sakit pastinya. Saya rasa kawan-kawan bisa memahami dari penjelasan yang saya paparkan barusan. Selalu gunakan stop loss untuk menjaga risiko kerugian dari setiap transaksi kawan-kawan semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video dari channel kami. Terima kasih, salam profit selalu.